Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan cara manual per sampel t-test, uji tes sampel berpasangan. Uji tes sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan dua kelompok rata-rata dari suatu sampel yang berpasangan. Untuk uji ini, setiap subjek memiliki dua buah skor yang berpasangan. Dan uji ini bertujuan untuk mengkaji apakah suatu perubahan terjadi sebagai akibat dari perlakuan dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Misalnya pretest dan post-test. Di sebelum perlakuan diberi tes namanya pretest, dan setelah perlakuan diberi post-test. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja guru sebelum diberi training dan dengan sesudah diberikan training. Jadi di sini mau lihat ada perubahan atau tidak setelah sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Perlakuannya yaitu berupa training. Jadi sebelum diberikan training itu dikasih tes dulu, kinerja gurunya dinilai, itu namanya pretest. Kemudian diberi training. Nah, setelah diberi training dites lagi kinerja gurunya, ya, dinilai lagi kinerja gurunya. Itu namanya post test kalau sesudah perlakuan. Sebagai contoh, ini adalah hasil pengukuran kinerja guru sebelum X1 dan sesudah training X2. Ada 10 sampel. Jadi satu subjek memiliki dua skor yang berbeda. Ini kan satu orang, satu guru punya dua skor sebelum diberi training, skor kinerja guru sebelum diberikan training, dan skor kinerja guru ya setelah diberi training. Jadi masing-masing guru ini yang ada 10 jumlahnya itu punya dua skor yang berbeda. Seperti biasa, dibuat dulu hipotesis penelitian dalam bentuk pernyataan H1 dan H0. H1 ini adalah hipotesis si peneliti, H0 lawannya. H0-nya tidak terdapat perbedaan kinerja guru yang signifikan sebelum diberikan training dengan sesudah diberikan training. H1 terdapat perbedaan kinerja guru yang signifikan sebelum diberikan training dengan sesudah diberikan training. Hipotesis statistiknya ini lambangnya. Kalau H1 kan terdapat perbedaan, berarti tidak sama dengan. Kalau H0 tidak terdapat perbedaan, berarti sama dengan. Nah, dari data yang ini dibuat tabel penolong seperti ini, ya. Ini data awal ini. Nah, ini data awal kan. Ini skor kinerja guru sebelum diberikan training. Ini skor kinerja guru setelah diberikan training. Ini yang awal ya. Nah, kemudian teman-teman buat kolom di sampingnya. Ini adalah D yang kita cari. D itu selisih X1 dengan X2. Jadi 81 kurang 73, 8. Kemudian ini 20, 98 dikurang 78. Ini 11, 94 dikurang 83. Ini min 11, 75 dikurang 83. X1 dikurang X2, dan seterusnya. Kemudian D kuadrat, nilai ini dikuadratkan. 8 kuadrat itu 64. 20 kuadrat 400. 11 kuadrat 121, min 11 kuadrat itu 121 juga,
13 kuadrat, 169, dan seterusnya. Ini bisa pakai Excel ya. Kemudian dijumlahkan nilai D ini jumlahnya, kemudian D kuadrat yang biru nih. Jumlah sampel ada 10. Nah, kemudian nilai-nilai ini dimasukkan ke nilai T hitung. Seperti biasa ya, pasti nilai T hitung terus nanti dibandingkan dengan T tabel. Rumusnya ini, saya besarkan. Jadi nilai ini jumlah D, ini jumlah D kuadrat, ini jumlah D, yang ini dikuadratkan. Dikurang N, dikurang 1, ini N itu 10 kan, jumlah sampel kan 10 ini. Ini D, yang biru itu D kuadrat ya. Dimasukkan ke rumus ini. Ini sigma D, jumlah D berarti 106. Yang ini kan D. Ini D 106. Kemudian ini D kuadrat, berarti yang biru. Kalau ini sigma D kuadrat, berarti sebenarnya sigma D ini 106 dikuadratkan. Ya, ini ada warna-warnanya, tinggal ngikutin aja ya. Nah, dihitung-hitung ternyata T hitungnya 3,691. Ingat ya, perhitungan itu ini cari dulu yang kurung perkalian di sini. Ini berapa? Kemudian hitung ini kuadrat berapa? Kemudian dibagi 10 dikurang 1, baru diakarin, hasil akar ini itu baru 106 dibagi akar ini ya. Untuk mencari nilai T tabel, nah biasa ya kalau mencari nilai tabel, tentukan taraf signifikannya, biasanya 0,05 untuk penelitian sosial ya, itu pasti kalau sosial tuh 0,05. Kemudian nyari derajat bebas, itu rumusnya N1 ditambah N2 dikurang 2. N-nya itu kan 10 ya, masing-masing ini 10. 10 tambah 10 dikurang 2, 18. Nah, jadi ini 0,05 dan 18. Kita diperoleh 2,101. Kalau nyari begini. Ini yang 0,05-nya yang di bawah ya. Jangan yang atas, bawah ini bawah. Ya, bawah itu untuk uji dua pihak. Turun, ini 18 tadi ya. N1 ditambah N2 dikurang 2, ini 18. Diperoleh 2,1009. Nah, ini dibulatkan 9-nya jadi 1. Ini. Kemudian sebelum membuat keputusan pengujian hipotesis, ini adalah kaidah pengujian atau cara untuk membuat keputusannya. Jadi jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan. Tapi kebalikannya, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. Setelah tadi dihitung-hitung, ternyata T hitungnya kan 3,691. Ini. T tabelnya ini 2,101. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Ini kebalik ya. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Ini kalau lebih besar kan? H0 ditolak, H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan kinerja guru sebelum diberikan training dengan sesudah diberikan training. Demikian video tentang cara manual statistik uji T berpasangan pada penelitian eksperimen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.